Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris dan kali ini gue masih di Gias 2023 bersama dengan Subaru Outback. Subaru Outback ini generasi pertamanya diperkenalkan tahun 1994 dan kali ini di 2023 sudah masuk generasi terbarunya di Indonesia, sudah resmi dijual oleh Subaru Indonesia dan Subaru Outback ini memiliki brand identity di mana dia memberikan bisa dibilang identitas bahwa dia dekat dengan alam nih Sobat Setir. Semakin memperjelas, memperkuat identitas dari brand Subaru dan juga produk-produknya bahwa mereka itu dekat dengan alam. Nah, sekarang Subaru Outback terbaru ini sudah semakin tangguh lagi, semakin luas lagi bagian kabinnya, serta dia juga semakin safety-nya makin bagus, serta juga mesinnya, transmisinya semakin halus namun tetap bertenaga. So, gimana untuk detailnya? Langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Let's go! Langsung kita mulai dari segi eksterior ya Sobat Setir. Segi eksteriornya kita bisa lihat sudah kental dengan nuansa dari bahasa desain Subaru terkini, active and tough. Dimana dia memberikan nuansa yang kental dengan body cladding di sebelah sini. Sampai ke sekujur keliling mobil ini dia memberikan nuansa yang kuat ya, gagah gitu. Dia bahasa desainnya sekarang grillnya juga semakin besar. Lalu juga lampu-lampunya nih unik nih. Di bagian siku-sikunya rata-rata Subaru sekarang lampunya memiliki desain yang sangat unik nih Sobat Setir. Lanjut lagi, kita mulai dari atas itu. Udah ada Subaru EyeSight tentunya. Jadi dia udah memiliki sistem keselamatan aktif yang udah canggih juga. Bagian lampunya gak kalah canggih karena dia bisa ikutin kemana arah setir. Jadi bisa main gitu ya, kiri kanan. Udah full LED juga. Ini LED projector untuk lampu utama dan high beamnya. Terus di sini ada aksen kayak huruf C. Ini memberikan kesan yang kuat identitas dari Subaru terkini. Ini ada DRL-nya, sekaligus juga lampu seinnya udah LED. Lalu di bagian bawah juga dilengkapi dengan untuk fog lamp-nya, dia udah LED juga. Di sini ada washer lamp. Lalu tentu saja bagian grillnya dia sudah mendapatkan kamera 360 Sobat Setir. Tidak hanya itu, di bagian bawahnya juga ada aksen-aksen nih. Dia memberikan kesan yang semakin gagah ya. Ini kayak protektornya gitu. Kesannya memberikan dia ya nuansanya nggak polos gitu ya. Kalau yang lainnya hitam, dia ada aksen-aksen warna silvernya biar semakin mewah juga karena Outback ini adalah flagshipnya dari Subaru di Indonesia. Oke, sekarang kita geser lagi ke bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya bisa kita lihat di sini claddingnya yang membuat dia semakin gagah, kesannya semakin kokoh gitu ya. Dan dia juga memiliki dimensi yang cukup panjang nih Sobat Setir. Karena ini bisa jadi yang paling panjang yang dijual Subaru di Indonesia. Dia hampir 5 meter. Untuk detailnya, Subaru Outback memiliki panjang di 4870 mm, lebarnya di 1875 mm, serta tingginya di 1675 mm Sobat Setir. Selain itu, dia juga memiliki tentunya ground clearance yang cukup memadai. Dia bisa mencapai hingga 220 mm kurang lebih. Dimana ini udah cukup banget buat kita bisa berpetualang asik bersama si Outback ini Sobat Setir. Oke, di bawahnya sini juga bisa kita lihat nih, keren banget ya kelihatannya. Ini claddingnya bagian sampingnya. Mantep banget dengan identitas yang diperkuat lagi Outback di sebelah sini Sobat Setir. Gagah banget sih ini. Keren. Lalu juga yang spesial, ini dia nih. Roof railnya ini dia bisa menjadi crossbar. Jadi ini bisa digeser jadi ke samping gitu. Jadi fungsionalnya semakin baik lagi tentunya. Nah, selain itu juga bagian spionnya ini gua ngelihat cukup unik nih Sobat Setir, di mana dia ini warnanya bukan chrome kayak yang di frame kacanya, dia lebih ke satin gitu, jadi nggak mantulin banget. Kesannya jadi lebih mewah, jadi lebih elegan. Dan juga dilengkapi dengan sein di sini udah LED, dan tentunya dia mendapatkan kamera di sebelah kiri sana Sobat Setir. Gitu. Lanjut lagi bisa kita lihat. Nah, dia tentunya sudah keyless ya untuk aksesnya, jadi memudahkan kita juga. Dan wah, ini bisa kita lihat interiornya udah kelihatan, semakin gak sabar bisa lihat ke dalamnya. Ntar kita masuk ke dalam. Dan ini bannya nih Sobat Setir, wah bannya udah proper banget nih. Dia cukup gede ya ukurannya untuk mobil yang sebesar ini. Dia menggunakan ban Bridgestone Alenza. Ini profilnya di
22560 R18 nih sobat setir. Mantap banget. Tentunya dengan konstruksi dari Subaru Global Platform menjadikan mobil ini lebih rigid lagi karena titik-titik dari suspensinya itu jauh lebih sempurna lagi. Jadi bawa mobil ini tentunya lebih fun lagi sobat setir. Gak sabar kita bisa nyobain juga ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Yuk. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Bagian belakangnya sobat setir, ini gak kalah gantengnya juga sobat setir. Dengan ini ya, langsung kelihatan identitas Subaru ini kayak huruf C yang memberikan ya rata-rata sekarang mau Crosstrek mau Forester itu rata-rata lampunya unik-unik dengan siku-siku di sininya. Jadi kayak capit gitu. Dan juga dia udah LED nih sobat setir. Gitu. Lanjut lagi, bagian atas dia dapat spoiler juga cukup besar, ada high mode stop lamp, rear defogger, wiper juga, dan selalu ada stiker Made in Japan karena lineup Subaru sekarang udah dari Jepang semua sobat setir. Lanjut kita lihat logo Subarunya. Terus juga di sini ada Outback dan Subaru symmetrical all-wheel drive karena semuanya symmetrical all-wheel drive, mantep banget. Lanjut lagi, ini bumpernya dilapisi dengan aksen-aksen yang memberikan dia semakin kekar dan juga masih dapat ini senada dengan bagian depannya memberikan dia kesan yang mewah juga, nggak polosan aja. Dan di bawah sini juga masih dapat rear fog lamp bagian belakang udah LED juga sobat setir dan tentunya dengan sensor parkir nih. Jadi sensor parkirnya sudah mengelilingi bagian belakangnya gitu. Lanjut lagi kita lihat langsung aja ke bagasinya karena dia juga udah bisa di kick sensor serta juga udah electric power tailgate. Ada kamera mundur juga hampir ketinggalan. Oke, lanjut di sini. Bagasinya luas banget sobat setir. Ini kapasitasnya bisa mencapai 561 liter dan ini udah lebih banget dari cukup. Wah, ini sih mantep banget. Dan di bawah ini masih dapat ban serepel lengkap dengan toolkit ya, jadi rapih. Ini sih memang nggak salah lagi Subaru bilang cocok banget buat berpetualang. Cocok banget barang keluarga kita mengeksplor alam Indonesia karena kapasitas bagasinya juga lega banget sobat setir. Di sini banyak hook ya buat kita gantung-gantungin barang-barang kita. Lalu juga di sini masih ada row untuk penyimpanan di sini. Lalu ada power outlet biar kita gampang kalau mau ngecas sesuatu. Lalu juga di sini dapat tray. Nah, traynya cukup unik nih sobat setir. Karena traynya ada beberapa step. Ini step pertama. Lalu juga bisa di atas sini step keduanya. Jadi cukup unik ya. Dan ini bisa dicopot juga kalau kita mau gedein lagi untuk row. Di baris keduanya kita lipat karena kalau dilipat bisa menghasilkan kapasitas bagasi hingga 1848 liter sobat setir, di mana itu luas banget dan bayangkan dia rata lantai jadi bisa kita taruhin kasur gitu ya, terus kita tidur ketika overland. Wah, ini jadi salah satu alternatif jadi tidurnya juga tetap nyaman di dalam mobil. Keren banget nih sobat setir. Langsung aja kita intip juga gimana soal dapur pacinya di depan. Tapi yang ketinggalan di sini ada subwoofer premium dari Harman Kardon, gokil. Oke, langsung kita lanjut. Mesinnya tentu saja ciri khas dari Subaru, di mana dia pakai boxer engine 2500 cc yang menghasilkan tenaga di 188 PS dan torsinya di 245 Nm. Dikawinkan dengan Lineartronic transmisinya dengan symmetrical all-wheel drive with X-Mode juga, yang bisa artinya dia all-wheel drive dan juga dengan transmisi baru tersebut teknologi yang memungkinkan untuk berkendara jadi lebih halus, juga suara mesin jadi lebih halus, nggak kedengeran masuk ke dalam, serta juga efisiensi bahan bakarnya jauh lebih baik lagi. Sekalian juga kita lihat di sini rapi ya sobat setir, tercover di sini dan wah langsung kelihatan boxer engine-nya keren banget, ciri khas Subaru banget. Di sini dapat peredam juga, peredamnya kayak karbon lah ininya. Oke, lanjut lagi kita lihat interiornya yang mewah. Masuk kita ke bagian row keduanya dulu sobat setir. Ini adalah row kedua yang paling lega yang ditawarkan oleh Subaru Indonesia yang ada di Indonesia sekarang. Dimana di sini enak banget. Dia pakai tan nih warnanya Napa leather, mewah banget dan lembut sekali.
Sini dapat headrestnya juga enak, adjustable untuk 3 orang penumpang. Mantap. Lalu juga dia ada stepnya nih Sobat Setir, jadi rebahnya bisa ada 3 step. Ini yang paling tegak nih. Ini kedua, lalu yang ketiga. Wah, ini mantap. Materialnya mewah banget. Nuansa kabinnya juga, wah emang karena dia lega ya. Kita bahas dulu nih untuk ruang kakinya. Di sini masih bisa sisa hingga kurang lebih 15 jari. Gua yang tingginya di 165 cm. Ini posisi nyetir gua yang udah enak pol. Dan ini sudut rebah yang paling rebah, kita bisa dapat hingga sekitar 13 jari lebih. Kalau yang paling tegak dapat berapa ya? Tegak, 11 jari. Gitu 11 jari. Enak banget duduk ya, nggak bohong. Terus juga di sini materialnya kan perforated ya di sini, jadi harusnya nggak panas. Terus juga di sini ada Isofix untuk safety-nya. Lengkap juga semua seatbelt dapat untuk 3 orang. Sini juga dapat lagi buat yang tengah, armrest di sini. Armrestnya gede, proper, serta juga soft touch. Bagian armrest sebelah sini soft touch. 2 cup holder, kepraktisan di mobil ini juga enak banget, lengkap banget karena emang tujuannya buat kita berpetualang ya. Jadi kalau overland naro barang gampang banget. Sini ada buat pocket, buat taruh HP. Terus juga di bagian door trimnya ada buat taruh botol. Serta di sini masih dapat 2 buah USB port 2,1 ampere buat kita ngecas. Dapat AC Roku 2 juga, double blower. Enak ininya. Lampunya udah LED. Dan tentunya di sini ada sunroof yang bisa membuat kabin semakin nuansanya lega dan juga hangat gitu ya. Oke, segitu di bagian belakang. Kita geser, kita lihat bagian depannya yang mantap. Yuk. Ini dia kokpitnya dari Subaru Outback, dimana ini mewah banget, terutama dengan paduan warnanya ya, dual tone dengan tan ini, coklat-coklat gitu, dan materialnya mewah banget, soft touch. Joknya juga yang tadi sama kayak di belakang, udah Napa leather, terus ada perforatednya, steeringnya juga udah kulit Sobat Setir. Di sini juga soft touch atas dashboardnya, dan dia juga dapat sunroof ini yang pembukaannya cepat banget. Motornya cepat banget nih, mantap, sigap banget mobil gitu. Di bagian atas ini lampunya juga udah LED, lengkap. Di sini dapat untuk taruh kacamata, auto dimmingnya untuk si spion tengah, dan ini layar ya vertikal besar, ukurannya di 11,6 inci, tentunya dengan konektivitas terkini juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan juga dia bisa dapat map bawaan nih, jadi udah terintegrasi nih Sobat Setir. Di sini ada shortcutnya, kita bisa lihat di sini ada akselerasi kita ngegas, terus juga berapa konsumsi bahan bakar kita, angle mobilnya berapa miring ketahuan di sini. X mode-nya ada shortcutnya di sini, kita bisa ganti snow, dirt, normal, deep snow, mud, lengkap nih Sobat Setir. Shortcutnya lumayan membantu, dan bisa ada media juga, radio gitu. Lanjut lagi, ini by the way ya, enak tau, move-nya enak, tombol-tombolnya pas dipencet enak, mantep gitu rasanya ya. Setting-settingnya banyak banget Sobat Setir. Navigation, phone, soundnya udah premium, 12 speaker dari Harman Kardon yang pastinya menemani perjalanan keliling Indonesia ya. Naik mobil ini mantep banget, berpetualang segala macam bisa disetting di sini. Terus juga termasuk mobilnya karena udah terintegrasi. Di sini kita bisa akses banyak, termasuk juga kita bisa untuk setting eyesight-nya karena eyesight-nya udah mono kamera wide ya dia, jadi lebih canggih lagi. Ada pre-collision braking, line departure warning, cruise control acceleration, jadi adaptive cruise controlnya bisa disetting dari sini. Lead vehicle ketahuan dari sini juga bisa kita setting, banyak banget jadinya. Line keeping juga udah ada ya tentunya, jadi mobil ini udah semi otonomus sebenarnya ini Sobat Setir. Terus juga di sini ada car info, di mana bisa kasih tahu sudut kemiringan mobil. Lalu juga ini all wheel drive kelihatan, maintenance-nya, oli filter, terus yang bannya, maintenance schedule, lengkap banget di sini. Nah by the way, AC-nya juga jadi ya pindah di sini ya di layar. AC-nya dia dual zone Sobat Setir. Dual zone, jadi kiri kanan bisa beda. Nah enaknya juga nih, biasanya kalau misalkan AC-nya pindah ke layar itu kan susah, tapi ini enak, jujur. Pencet-pencetnya tuh mantep, jadi meskipun dia touchscreen tapi ya masih enak buat kita pakai ketika berkendara, tuh masih enak buat kita akses gitu. Di sini juga tetap ada shortcut, di sini buat search
radionya. Di sini untuk volumenya, ada bisa di mute juga Sobat Setir. Ada front dan rear defogger. Sini hazardnya gitu. Nah, di atas ini barulah ini adalah mata dari mobil yang melihat ke dalam. Ini adalah driver monitoring system, di mana dia ini akan melihat si pengemudi. Jadinya dia ngasih tahu kita nantinya posisi berkendara kita, pengaturan joknya, dan juga si spionnya itu yang paling ideal. Serta juga dia akan mendeteksi kalau si pengemudi ngantuk atau ya tiba-tiba dia hilang kendali segala macam atau hilang kesadaran, maksud gua dia bakal kasih peringatan gitu. Lanjut lagi, di bagian bawah sini ada ruang penyimpanan juga nih buat bisa taruh HP Sobat Setir. Di sini ada colokan aux, ada Type C 3,0 ampere, berarti ini harusnya fast charging. Terus ada 2,4 ampere, ini yang USB biasa. Terus dia juga di sini dia dapat kamera yang tadi gue mention, ada di sebelah kiri, di spion kiri. Dia bisa ngelihat untuk bagian depan. Jadinya dia bisa ngelihat kalau misalkan kita lagi bermanuver ya, kelihatan kalau masuk gang atau lubang-lubang lagi off-road gitu, kelihatan yang ban kiri depan terus sama yang belakang. Di sini ada bisa diakses jadi lebih gede lagi. Ini mempermudah kita tentunya. Gitu. Di sini ada electric parking brake. Terus ini transmisinya bisa manual juga, geser ke kanan. Di sini ada cup holder. Nah, cup holdernya ada ini Sobat Setir untuk leveling dari si botol minumnya atau gelasnya. Dan di sini ada untuk armrest yang bisa jadi juga untuk ruang penyimpanan. Lengkap juga nih buat ada DVD, buat masukin DVD masih ada di sini. Nah, dia ada 2 row, jadi bisa buat taruh HP juga. Nah, di sini jadi buat tas gitu, praktis. Dan di sini juga masih bisa sih buat taruh HP. Oke, dia materialnya enak tentunya, dan posisi nyetirnya ini Sobat Setir. Posisi nyetirnya lengkap sekali tentunya, tilt dan teleskopik. Dan ini gue nyaman banget dari tadi. Elektrik untuk pengaturan joknya di depan sini bisa naik turun, maju mundur, reclining, semua udah enak banget. Ada lumbar supportnya juga, jadi sangat ideal sekali. Nah, setirnya udah sama ya sama Subaru terkini, lengkap audio steering switch. Ini untuk pengaturan si adaptive cruise controlnya, eyesight-nya ada di sini. Lalu juga untuk lampu udah auto, wipernya juga udah auto, dan juga di sini dapat pedal shift. Wah, ini sangat menarik banget. Di depan informasinya lengkap sekali, dia berupa jarum jam ya, masih analog. Tapi di tengahnya dapat MID yang full color juga, lengkap banget informasinya. Ada kecepatan, ada posisi transmisi, odo segala macam, idling stop. Si eyesight-nya juga bisa kita dapat dari situ. Informasinya lengkap banget. Dan by the way, kursinya juga udah ada memory seat, ada 2 untuk si drivernya. Lalu kaca semua udah auto, depan belakang, jadi sangat memudahkan kita tentunya. Masih dapat cup holder lagi di sebelah sini dan penyimpanan. Jadi emang harus praktis. Nah, dari ketinggalan di sebelah sini bisa naruh-naruh juga, ruang kop terbuka. Dan ini lacinya gede banget nih, gede banget. Dan halus dilapisi gitu ya, sama bluduk. Wah, mantep banget. Enak nih Sobat Setir, mantep banget, gak sabar pengen nyobain mobil ini untuk berpetualang. Wah, ayo kita lihat lagi ke depan. Oke Sobat Setir, segitu dulu untuk first impression kami terhadap Subaru Outback ini. Dimana mobil ini benar-benar cocok nih buat Sobat Setir semua yang lagi cari mobil keluarga, penggeraknya all wheel drive. Jadi bisa kemana aja, bisa keliling Indonesia, ke pelosok-pelosok, bisa adventure bareng, bisa seru-seruan bareng. Tentunya dengan feeling yang safe, juga dengan fun to drive yang luar biasa nih Sobat Setir. Dan bisa juga untuk kalian yang lagi nyari mobil pensiunan, ini cocok banget nih, karena kabinnya luas dan juga banyak keperluan-keperluan yang udah disiapin sama si Subaru Outback ini. Nah, harganya ini dibanderol di harga Rp779.500.000, di mana dia juga punya banyak pilihan warna. Ada 7 pilihan warna, dia ada warna hitam, putih, lalu ada yang seperti ini coklat, ada warna hijau juga, ada warna biru, dan juga ada warna silver dan abu-abu Sobat Setir. Menarik banget mobilnya, gue sendiri kepincut ya, gak sabar pengen nyobain mobil ini dan juga berpetualang bersama mobil ini. Gitu Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Stop follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam
setir kanan. Boxster engine yang dikawinkan dengan Linetronic